Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seekor kucing yang menyelamatkan anak yatim yang kelaparan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa bernama Cibeureum, yang dikelilingi kebun bambu dan sawah yang mulai mengering, seorang anak laki-laki duduk memeluk lutut di dalam gubuk reot. Namanya Adam. Usianya baru 9 tahun, tapi wajahnya sudah menyimpan kesedihan yang tidak biasa. Ia duduk di atas tikar robek yang tak lagi hangat, menatap langit-langit bambu yang bocor dan mengeluh pelan. Sudah 2 hari ia tak makan. Sejak ibu tercintanya meninggal 3 bulan lalu, Adam hidup sendirian. Ayahnya telah lama hilang entah kemana. Awalnya beberapa warga desa masih memberi sebutir nasi atau seteguk air. Tapi musim paceklik datang lebih panjang dari biasa. Sawah gagal panen, dan orang-orang pun sibuk menyelamatkan perut mereka sendiri. Perut Adam berkeroncong. Ia berbaring sambil menahan rasa pusing. Di luar gubuk, angin meniup daun-daun kering yang berserakan. Hari mulai petang. Suara azan maghrib menggema dari masjid yang jauh di tengah desa. Tapi Adam terlalu lemah untuk berdiri. Tiba-tiba, dari belakang dapur yang sudah lama tak dipakai, terdengar suara. Suara kecil dan lirih. Meong, meong. Adam membuka matanya perlahan. Suara itu datang lagi, lebih dekat. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pintu dapur yang setengah terbuka. Seekor kucing belang 3 muncul dari balik bayangan. Tubuhnya kurus, bulunya kusut, tapi matanya terang dan tajam. Kucing itu tidak takut. Ia menatap Adam lama, lalu mengeong pelan, seakan berbicara. Adam bangkit dengan sisa tenaga, mendekat perlahan. "Kamu juga lapar, ya?" bisiknya lemah. Kucing itu mengeong sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan ke arah pintu dapur yang mengarah keluar gubuk. Ia berhenti, menoleh ke Adam, dan mengeong seolah mengajak. Adam ragu, tapi kucing itu terus menatapnya dengan tatapan yang aneh. Seolah-olah ia mengerti. Seolah-olah ia tahu jalan keluar dari rasa lapar yang membakar lambung. Dengan langkah gontai, Adam mengikuti kucing itu keluar dari gubuk. Angin sore menggigit kulitnya, dan semak-semak bergoyang pelan di bawah sinar jingga matahari yang tenggelam. Kucing itu berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang dipenuhi daun bambu kering. Adam mengikuti, perlahan, sambil bertanya dalam hati, kemana kucing ini akan membawanya? Langkah demi langkah, kucing itu terus berjalan, lalu berbelok ke arah kebun bambu yang sudah lama tak dilalui orang. Tempat itu sunyi, penuh semak, dan di ujungnya tampak bayangan rumah tua berdinding papan. Adam merasa takut, tapi suara perutnya lebih kuat dari rasa takut. Kucing itu melompat ke atas batu, lalu ke jendela rumah tua itu yang terbuka sedikit. Ia menoleh sekali lagi pada Adam, mengeong pelan, lalu masuk ke dalam rumah itu. Adam berdiri terpaku di depan rumah tua itu. Jantungnya berdebar. Ia belum pernah masuk ke rumah itu. Konon dulu rumah itu milik seorang janda kaya yang wafat tanpa ahli waris. Sejak itu, rumah itu kosong dan dibiarkan lapuk oleh waktu. Angin tiba-tiba berhenti. Tingi. Hanya suara jantung Adam yang terdengar di telinganya sendiri. Dan di dalam sana, dari balik jendela remang, kucing itu menghilang dalam bayangan dapur tua. Adam menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang kecil meraih kusen jendela rumah tua itu. Debu menempel di telapak tangannya, dan kayu terasa rapuh saat disentuh. Dengan perlahan, ia mendorong jendela yang sedikit terbuka. Engselnya berdecit lirih, mengirimkan suara yang menggema di antara pohon-pohon bambu. Di dalam, rumah itu gelap dan beraroma apek. Bau kayu lapuk bercampur sisa abu dari masa lalu. Tapi dari arah dapur, tampak cahaya jingga kemerahan. Seperti pantulan cahaya matahari sore yang masuk dari sela dinding papan yang bolong. Dan di sana, di dekat tungku tua yang nyaris runtuh, kucing belang 3 itu duduk. Kucing itu menoleh, mengeong sekali, lalu berjalan ke arah lemari dapur yang setengah terbuka. Adam melangkah masuk dengan hati-hati,
Lantai papan mengeluarkan bunyi reot tiap kali diinjaknya. Ia tak tahu apa yang mendorongnya terus berjalan, tapi suara kucing itu seperti menjadi tali yang menarik langkahnya ke depan. Ia berdiri di depan lemari kayu itu. Pegangan lemari sudah karatan, tapi saat ia sentuh, pintunya terbuka dengan mudah. Dan di sana, tersimpan 3 kaleng besi berdebu. 1 kaleng tertulis, beras. 1 lagi, singkong kering. Dan 1 lagi, minyak kelapa. Adam menatap benda-benda itu seperti mimpi. Tangannya gemetar saat ia membuka kaleng beras. Masih ada sisa beras di dalamnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk sekali masak. Ia menengok ke arah kucing, yang kini duduk tenang di sudut ruangan, menjilati bulunya. Seolah puas dengan apa yang berhasil ia tunjukkan. Tanpa pikir panjang, Adam mulai menghidupkan tungku. Ajaibnya, masih ada beberapa potong kayu kering di dekat perapian. Dengan sisa tenaga dan sedikit keberanian, ia berhasil menyalakan api kecil. Panci aluminium yang menggantung di atas tungku pun ia turunkan, membilasnya dengan air dari tempayan yang ternyata masih menyimpan sisa hujan. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah 2 hari, aroma nasi yang mengepul memenuhi udara. Adam duduk di lantai dapur, menatap panci dengan penuh harap. Saat nasi mulai matang, air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena ia tak percaya bisa kembali merasakan hangatnya makanan. Ia mengambil sepiring kecil nasi, menaruh beberapa potong singkong rebus yang juga ia temukan, dan meletakkannya di atas lantai dekat kucing belang 3 itu. "Ini buat kamu juga," bisiknya pelan. Kucing itu hanya mengeong, lalu menunduk makan dengan tenang. Mereka makan dalam diam, hanya suara api kecil yang berderak memecah keheningan. Di luar rumah tua itu, langit mulai gelap, tapi di dalam dapur yang hampir rubuh ini, terasa seperti ada kehidupan baru yang bernafas. Adam bersandar di dinding, perutnya hangat, matanya mulai berat. Kucing itu mendekat dan melingkar di pangkuannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Adam tersenyum. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi malam ini, ia tak lagi sendirian. Pagi menyelinap pelan ke sela-sela dinding papan. Udara dingin masih menggigit kulit. Tapi Adam terbangun dengan rasa hangat yang belum pernah ia rasakan selama berminggu-minggu. Kucing belang 3 itu masih meringkuk di sampingnya. Tubuhnya naik turun mengikuti irama napas dalam tidur. Adam duduk perlahan. Perutnya terasa kenyang, dan tubuhnya sedikit lebih bertenaga. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh dapur tua itu. Dindingnya memang retak dan langit-langitnya sudah penuh sarang laba-laba. Tapi entah kenapa, tempat ini terasa seperti pelindung. Ia berdiri, membuka jendela kecil. Cahaya matahari pagi masuk, dan dari kejauhan, terlihat beberapa warga berjalan ke sawah membawa cangkul. Lalu, matanya menangkap sesuatu. 2 orang ibu-ibu desa berhenti dan menatap ke arah rumah tua itu sambil berbisik. Salah satu dari mereka menunjuk ke atap rumah. Adam melihat ke atas. Asap tipis masih mengepul dari cerobong dapur. Ia tak sadar semalam api kecil dari tungku belum benar-benar padam. Asap itu tampaknya menarik perhatian warga. Kucing itu tiba-tiba bangun, duduk tegak, telinganya menegang. Adam menoleh ke arah jendela. Dari kejauhan, 2 ibu-ibu tadi kini berjalan cepat ke arah rumah tua, lalu memanggil. "Siapa di dalam? Siapa yang nyalain api di rumah ini?" Adam panik. Ia tak tahu apakah boleh berada di rumah ini. Rumah kosong ini milik siapa? Juga ia tak tahu. Tapi kaki-kakinya tak sanggup lari. Ia hanya berdiri di balik pintu dapur, menggenggam erat potongan singkong yang tersisa. Tak lama, suara langkah kaki mendekat. Pintu depan diketuk keras. "Assalamualaikum. Ada orang?" Adam membuka pintu dapur perlahan dan muncul di hadapan mereka. 2 ibu desa itu terkejut melihat anak kecil keluar dari dalam rumah tua yang selama ini mereka anggap angker. "Astagfirullah. Adam, ini kamu? Kamu tinggal di sini?" Tanya salah satu dari mereka, yang ternyata adalah Burina, tetangga almarhum ibunya dulu. Adam menunduk. Ia takut dimarahi, atau disuruh pergi. Tapi suara Burina justru melembut. "Kamu makan apa, Nak?"
Adam mengangkat potongan singkong di tangannya. Ia mengangguk pelan. Wajah Burina berubah iba. Satu tangan menutup mulutnya, sementara ibu satunya menoleh ke arah dapur, melihat kucing belang duduk dengan tenang di ambang pintu. "Kucing itu yang ngajak saya ke sini," ujar Adam pelan. "Dia yang nunjukin dapur itu." Burina menatap Adam lama, lalu ke arah kucing. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, jadi kamu hidup sendiri selama ini?" Adam mengangguk. Suara kucing kembali terdengar, lembut namun jelas. "Meong." Dan di saat itulah, dari arah jalan, seorang perempuan tua berjilbab lebar muncul tergopoh-gopoh. "Ada apa ini, Burina?" Burina menoleh. "Maktijah, ini Adam, anak Bu Salma. Dia tinggal sendirian, dan ternyata semalam dia nginep di rumah kosong ini, sama kucing itu." Maktijah mendekat. Ia menatap wajah Adam dengan seksama, lalu menepuk dada sendiri. "Ya Allah, anak ini mirip Salma waktu kecil." Kucing itu melompat turun dari ambang pintu dan mendekati Maktijah. Ia mengeong pelan, lalu duduk di kakinya. Maktijah menunduk dan mengelus bulunya. "Waktu kecil dulu, saya pernah diselamatkan juga sama kucing belang kayak gini," ucapnya lirih. "Mungkin ini bukan kucing biasa." Hari itu, kabar tentang Adam yang tinggal di rumah kosong bersama seekor kucing cepat menyebar ke seluruh desa Cibeureum. Sejak pagi, beberapa warga berdatangan, sekadar menengok atau membawa sisa makanan. Tapi yang membuat semua tercengang bukan hanya keberadaan Adam, melainkan rumah tua itu sendiri. Sudah puluhan tahun rumah itu dibiarkan kosong. Tapi kini, dapurnya kembali berasap. Lantainya kembali terdengar langkah kaki, dan suaranya kembali diisi tawa lirih seorang anak kecil. Ada sesuatu yang hidup lagi di tempat itu. Sesuatu yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Burina dan Maktijah duduk di beranda rumah tua, menyaksikan Adam memandikan kucing belang dengan seember air dari tempayan. Anak itu tertawa pelan saat kucing menggeliat geli, seolah keduanya sudah berteman lama. "Ini bukan kucing biasa, Bu," ujar Maktijah, suaranya pelan. "Dulu, almarhumah Ibu Salma juga pernah cerita soal kucing ini. Katanya, waktu ia masih muda dan hampir mati kelaparan, seekor kucing belang datang ke rumahnya, menunjukkan tempat simpanan beras yang ia sendiri lupa pernah menaruhnya. Anehnya, belangnya sama." Burina bergidik. "Apa mungkin ini kucing yang sama?" Maktijah hanya mengangguk perlahan. Usianya memang tak masuk akal. Tapi kisahnya kembali terulang tepat di rumah ini. Sementara itu, Adam kembali ke dapur, membawa seikat kayu bakar yang dipungut dari kebun bambu belakang. Ia mulai terbiasa menghidupkan api, merebus air, dan menanak nasi. Ia melakukannya dengan rapi, seperti sudah diajari. Padahal, tak pernah ada yang mengajarinya. Suatu malam, saat semua warga sudah pulang dan hanya sunyi yang tersisa, Adam duduk sendiri di dekat tungku. Kucing itu duduk di sampingnya, menatap api kecil yang menari-nari. Tiba-tiba, dari atas langit-langit dapur, terdengar suara halus. Bukan suara manusia, bukan pula suara angin, tapi semacam bisikan lembut. Adam menoleh. Ia merasa, seolah ada yang membimbing gerak tangannya saat menuang air, saat menakar beras, bahkan saat membelah kayu bakar. Kucing itu mengeong, lalu menatap langit-langit. Matanya tajam, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. "Siapa kamu sebenarnya?" bisik Adam pelan. Kucing itu mengeong satu kali, lalu berdiri dan berjalan menuju sudut dapur. Ia berhenti di depan papan lantai yang agak menonjol. Dengan kaki depannya, ia menggaruk-garuk lantai itu. Adam mendekat, lalu mencoba membuka papan yang sudah lapuk itu. Di bawahnya, tersembunyi sebuah peti kecil. Terkunci, tapi kunci tuanya tergeletak di dekat situ, seperti menunggu dibuka. Dengan hati-hati, Adam membuka peti tersebut, dan di dalamnya, terdapat benda-benda yang seolah telah lama menunggu ditemukan. Tangan Adam gemetar saat meraih gulungan kain lusuh dari dalam peti. Benda-benda lain seperti cermin kecil berbingkai kayu, sisir gading tua,
dan kalung manik-manik tampak sudah dimakan usia. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebentuk kertas kuning kecoklatan, terlipat rapi, disimpan dalam sebuah amplop yang mulai rapuh. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan halus terpampang di sana, meski sebagian tinta sudah pudar dimakan waktu. Untuk siapapun yang menemukan ini, semoga engkau bukan orang jahat. Rumah ini dulu tempat harapan terakhirku. Jika engkau kelaparan, ambillah apa yang tersisa di dapur. Jika engkau kesepian, berbicaralah pada kucing itu. Dia lebih tahu dari manusia. Tapi jika engkau membawa dendam, rumah ini akan menolakku kembali. Tanda tangan di bawah surat itu membuat napas Adam tercekat. Salma binti Rohman. Itu nama ibunya. Adam terdiam. Ia menatap ke arah kucing belang yang kini duduk di ambang pintu. Menatapnya dengan mata penuh makna. Seolah membenarkan bahwa surat itu memang untuknya. Seolah ingin mengatakan, ini bukan kebetulan. Hari-hari selanjutnya, rumah tua itu kembali hidup. Warga desa mulai terbiasa melihat asap tipis mengepul dari cerobong dapurnya setiap pagi. Beberapa anak kecil kadang datang untuk bermain, membawa bekal yang kemudian dimakan bersama Adam di teras rumah itu. Bu Rina menyumbangkan tikar dan selimut. Mak Tijah membawa 2 ember besar berisi beras dan minyak kelapa. Mereka semua seakan tersentuh oleh kisah Adam dan kucing misteriusnya. Tapi meski banyak yang datang, hanya Adam yang diperbolehkan tidur di rumah itu. Setiap kali ada orang dewasa mencoba bermalam di dalam, pintu dapur tak bisa dibuka, atau suara-suara aneh terdengar dari loteng. Suatu malam, saat bulan hampir penuh, Adam kembali duduk di dekat tungku, memandangi api. Kucing belang 3 itu meringkuk di pangkuannya. Kalau benar ibu pernah tinggal di sini, kenapa beliau tak pernah cerita padaku? Gumamnya lirih. Kucing itu mengeong, pelan, lalu berdiri, berjalan menuju kamar paling belakang. Adam mengikuti. Pintu kamar itu sebelumnya selalu terkunci, tapi malam itu terbuka sedikit, seperti mengundang. Di dalam kamar, aroma harum samar menyeruak. Bau melati dan kayu manis, bau yang mengingatkan Adam pada pelukan ibunya. Di pojok ruangan, tergantung bingkai kayu yang berisi foto tua. Seorang perempuan muda mengenakan kebaya, berdiri dengan kucing belang di pelukannya. Wajahnya tersenyum tenang. Itu, ibu, bisik Adam. Matanya berkaca-kaca. Di balik bingkai itu, tersembunyi satu kertas lagi. Kali ini, tulisan tangan lebih jelas. Ada catatan yang ditulis oleh ibunya semasa muda. Jika aku tak mampu membesarkan anakku sendiri, semoga rumah ini yang melindunginya. Dan jika kucing ini masih hidup, tolong jaga dia sebagaimana kau pernah menjaga aku. Tangis Adam pecah. Ia duduk di lantai kamar tua itu, memeluk kertas itu erat-erat. Malam di desa Cibeureum jadi sangat sunyi. Hanya terdengar nyanyian jangkrik dan suara api dari tungku yang belum padam. Tapi di kamar itu, seolah waktu berhenti. Seolah pelukan masa lalu kembali datang. Lewat secarik surat dan kehadiran seekor kucing tua yang menyimpan rahasia. Hujan pertama turun sebelum subuh. Tanpa petir, tanpa angin ribut. Hanya rintik lembut yang menyusup lewat celah genting rumah tua. Adam terbangun dengan rasa damai yang aneh. Kucing belang tidur di sampingnya, tubuhnya hangat, dan napasnya tenang. Saat Adam membuka jendela dapur, aroma tanah basah menyergap hidungnya. Kabut tipis menyelimuti halaman belakang, dan tetesan air menitik dari ujung daun bambu. Desa Cibeureum yang biasanya ramai menjelang pagi, kini lengang. Suara ayam pun seperti teredam oleh hujan. Adam duduk di ambang pintu, membiarkan rintik hujan membasahi ujung jari kakinya. Ia menatap langit yang kelabu. Tiba-tiba, kucing itu berdiri, melompat pelan, lalu mengeong sambil menatap ke arah belakang rumah. "Kenapa?" tanya Adam. Tapi kucing itu hanya menatap lurus, lalu melangkah pelan, menyelinap di antara gerombolan rumput liar. Adam mengikuti, menapaki tanah basah dengan hati-hati. Di balik semak, ada sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah gundukan kecil tertutup lumut, seperti makam lama. Di atasnya, ada batu nisan kayu yang hampir lapuk.
Tulisan di nisannya nyaris hilang, tapi masih bisa terbaca samar. Salma binti Rohman. Adam terdiam. Dunia seakan berhenti. Ibu di sini, bisiknya. Kucing belang duduk di samping makam itu. Ia mengeong sekali, kemudian diam. Seolah memberi waktu pada Adam untuk memahami semuanya. Hujan turun semakin deras, tapi Adam tak bergeming. Ia berjongkok, menyentuh tanah di depan nisan itu, membiarkan air hujan dan air matanya menyatu. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar langkah kaki. Sosok Mak Tijah muncul, membawa payung besar. Ia berdiri di belakang Adam, lalu membuka payung itu di atas kepala bocah yatim tersebut. Sudah waktunya kamu tahu, nak, ucap Mak Tijah perlahan. Ibumu meninggal di sini, saat kamu masih bayi. Kami kuburkan diam-diam, atas permintaan terakhirnya. Ia tak ingin diganggu, katanya, kalau dia mati sebelum waktunya. Adam menggigit bibir. Tangannya menggenggam tanah basah erat-erat. Kenapa tak pernah ada yang bilang padaku? Tanyanya pelan. Mak Tijah menarik napas panjang. Karena kamu dibawa pergi ke kota oleh pamanmu, yang katanya akan merawatmu. Kami tak pernah tahu kamu dibuang. Andai saja tahu, nak kami pasti mencarimu. Kucing belang berjalan pelan, mengitari makam itu 3 kali, lalu berhenti di sisi Adam. Hujan seolah ikut menangis, mengiringi pertemuan yang tertunda begitu lama. Adam menunduk, mencium tanah di depan nisan ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendirian. Hari itu, banyak warga desa datang menaburkan bunga. Mereka membersihkan makam Salma, menanam bunga melati di sekelilingnya. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa kucing itu tahu makam itu ada di sana. Tapi semua orang mulai percaya, ada yang lebih dari sekadar kebetulan dalam kisah hidup Adam. Dan sejak hari itu, rumah tua itu tak lagi disebut rumah kosong. Langit malam itu dihiasi ribuan bintang. Hujan telah reda sejak sore, meninggalkan udara yang sejuk dan harum tanah basah. Rumah tua tempat Adam tinggal kini diterangi lampu teplok yang digantung di sudut dapur. Beberapa warga bergiliran datang membawa makanan hangat dan berbagi cerita. Tapi malam ini, rumah itu terasa berbeda. Lebih hidup, lebih hangat. Seolah seluruh kenangan yang tertinggal di dinding dan lantai rumah itu bangkit satu persatu. Di dapur, Adam duduk bersila di atas tikar pandan. Di hadapannya, seekor anak ayam oranye kecil tampak berkeliaran sambil mematuki remah-remah nasi yang tercecer. Kucing belang mengawasinya dari dekat. Sesekali mengeong pelan jika anak ayam itu terlalu dekat dengan tungku. Aku kasih nama kamu Rinjing, kata Adam pada anak ayam itu. Biar kamu jadi teman juga, ya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah tua, Adam tertawa lepas. Tawanya kecil, tapi tulus. Cahayanya memancar dari wajah yang dulu kusam dan suram. Kini, matanya berbinar, seolah menemukan kembali alasan untuk bertahan. Tapi saat malam semakin larut, Adam kembali ke kamar ibunya. Ia duduk di tepi ranjang tua yang telah ia rapikan beberapa hari lalu. Di tangannya, surat terakhir dari ibunya kembali dibaca, kali ini dengan lebih tenang. Jika aku tak mampu membesarkan anakku sendiri, semoga rumah ini yang melindunginya. Adam menghela napas panjang. Bu, sekarang aku ngerti maksud ibu. Kucing ini bukan cuma penjaga, tapi juga pengingat. Tiba-tiba, kucing belang berdiri dari ambang pintu, lalu berjalan ke tengah kamar. Ia mengeong 1 kali, kemudian mengusap tubuhnya ke kaki ranjang. Sebuah suara lembut menggema di telinga Adam. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam hatinya. Adam, jangan takut berjalan sendiri. Aku ada di sekitarmu, lewat hembusan angin, aroma dapur, dan mata si belang. Adam menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bulu kuduknya berdiri. Ia tak merasa takut. Justru sebaliknya. Ia merasa damai. Suara itu, suara ibunya. Malam itu, Adam tak tidur di ranjang. Ia menggelar tikar di lantai kamar ibunya, ditemani kucing belang dan Rinjing si anak ayam. Lilin kecil menyala redup di sudut ruangan,
dan semerbak bau melati kembali memenuhi udara. Di luar, angin bertiup pelan. Bulan menampakkan wajahnya penuh dan terang, seakan menyaksikan kelahiran kembali seorang anak yatim yang dulu dibuang, kini menemukan tempat untuk pulang. Dan di ujung malam itu, suara tangis lirih terdengar. Tapi bukan tangis sedih, melainkan tangis seseorang yang akhirnya merasa diterima. Pagi itu, cahaya matahari menembus celah anyaman bambu dinding rumah tua. Adam membuka matanya perlahan, lalu mengusap sisa air di sudut pelipisnya. Ia baru sadar, dirinya tidur berselimut kain batik milik ibunya, yang entah sejak kapan kembali menggantung di rak kamar. Rinjing si anak ayam tertidur di pelukannya, dan si belang tak terlihat dimanapun. Adam berdiri. Kamar itu sunyi. Ia keluar perlahan, menyusuri lorong sempit menuju dapur. Dapur pun kosong. Api belum dinyalakan. Ceret belum diangkat. Sejak ia tinggal di sana, inilah pertama kalinya pagi datang tanpa suara langkah si belang. Adam keluar rumah, menyusuri halaman yang masih basah sisa embun. Ia memanggil pelan. "Belang, kamu di mana?" Tak ada sahutan. Tak ada jejak. Hanya suara angin dan suara daun jati yang bergesek pelan. Beberapa warga mulai berdatangan, membawa roti singkong dan teh panas. Tapi Adam menolak makan. Wajahnya murung. Ia mencari ke seluruh sudut desa. Ke kebun belakang, ke lapangan kecil tempat anak-anak biasa bermain, bahkan ke sungai kecil tempat mereka biasa mencuci. Tapi si belang tak ada. Saat matahari mulai meninggi, Adam duduk di bawah pohon jambu biji tua di samping rumah. Ia menatap tanah diam-diam, tanpa suara, tanpa air mata. Seolah tahu bahwa kepergian si belang bukan hal biasa. Tiba-tiba, dari balik pagar kayu kecil yang memisahkan rumah tua dengan kebun bambu, muncul Mak Tijah. Ia membawa sebuah kantong kain kecil. "Aku nemu ini di depan rumahku tadi pagi," ucapnya sambil menyerahkan kantong itu. Adam membukanya perlahan. Di dalamnya, ada kalung manik-manik yang dulu ia lihat di dalam peti. Dan sehelai bulu kucing, putih dengan corak 3 warna. Persis milik si belang. Adam menggenggam benda-benda itu erat. "Dia sudah pergi, ya Mak?" Suaranya hampir tak terdengar. Mak Tijah mengangguk perlahan. Kucing seperti dia, hanya datang saat dibutuhkan. Dia bukan kucing biasa. Nak, dia penjaga. Tapi tugasnya sudah selesai. Sejak hari itu, Adam tetap tinggal di rumah tua. Ia menanam cabai dan singkong di kebun samping, membuka dapur kecil yang dibantu warga, dan memasak untuk anak-anak yatim lainnya yang mulai berdatangan. Nama rumah itu berubah menjadi Pawon Belang, tempat makan dan berteduh bagi siapa saja yang kelaparan dan kesepian. Adam tumbuh perlahan. Dari bocah yatim yang dibuang, menjadi penjaga tempat yang dulu menyelamatkannya. Dan setiap kali malam datang, saat lampu dapur mulai menyala dan aroma nasi hangat memenuhi udara, kadang terdengar suara mengeong dari loteng, diikuti langkah kaki kecil yang tak pernah terlihat. Itulah tanda bahwa penjaga lama belum benar-benar pergi. Dan Adam tahu, selama ia tetap menyalakan api dapur itu, selama ia memberi makan kepada yang lapar, maka si belang akan tetap di sana, menjaga dalam diam. Cerita ini menunjukkan bagaimana kasih sayang dan perlindungan Allah datang kepada anak yatim yang teraniaya, melalui perantara yang tak terduga, seekor kucing tua. Dalam keadaan ditolak dan kelaparan, Adam tidak dibiarkan sendiri. Allah mengirim pertolongan dalam bentuk cinta dan perlindungan, menunjukkan bahwa siapapun yang menolong anak yatim sedang berada di jalan kemuliaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim." Quran Surat Al-Maun 1-2, dan dalam ayat lain. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan 8. Cerita ini menanamkan kesadaran bahwa memperhatikan nasib anak yatim adalah bentuk keimanan yang sejati. Mereka yang menjaga dan menyayangi anak yatim akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, sebagaimana Adam akhirnya dilindungi dan ditemukan kembali oleh masyarakat desa setelah melalui derita yang panjang. Seekor kucing bukan hanya menjadi pelipur lara bagi Adam,
tapi juga menjadi penjaga dan penuntun menuju rumah ibunya, pusaka masa lalu, dan makam yang tak diketahui siapapun. Ini menggambarkan bahwa dalam ciptaan Allah, bahkan hewan bisa menjadi wasilah, perantara, bagi manusia menuju hidayah, ketenangan, dan kebenaran. Dalam Al-Quran, Allah sering menggunakan makhluk kecil sebagai bagian dari rencana besarnya. Dan tidak ada seekor binatang pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanannya. Quran Surat Hud 6. Kucing dalam cerita ini bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah makhluk Allah yang dengan insting dan kasih sayangnya menjadi bagian dari penyelamatan seorang anak manusia. Ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi hewan, karena mereka bisa menjadi cermin kasih sayang dan kehendak Allah. Rumah tua yang awalnya disebut angker, kosong, dan penuh misteri, justru menjadi tempat Adam menemukan kasih sayang, perlindungan, dan kebenaran. Ini menggambarkan bahwa rumah yang dahulu dibangun dengan doa, cinta, dan harapan, akan tetap menyimpan cahaya, walau tertutup debu dan waktu. Allah berfirman, dan rumah-rumah itu, seharusnya, dibangun dengan takwa kepada Allah sejak awal. Quran Surat At-Taubah 108. Ibu Adam, Salma, menitipkan seluruh harapannya pada rumah itu. Doanya terkabul setelah bertahun-tahun lewat perantara si kucing. Ini mengajarkan kita bahwa tempat yang pernah dipenuhi zikir dan doa, tak akan pernah benar-benar mati. Ia akan hidup kembali pada waktunya. Bila kita sabar. Adam adalah cermin dari anak-anak yatim yang diuji oleh hidup, dibuang oleh kerabat sendiri, dan dibiarkan kelaparan. Namun ia tak membalas dengan kebencian. Ia menerima, bertahan, dan akhirnya diberi jalan keluar. Cerita ini menanamkan nilai kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bahwa bantuan Allah datang pada waktu yang tepat. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain, dan hanya kepada Rabb-Mu engkau berharap. Quran Surat Al-Insyirah 6-8. Dan juga, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Hud 115. Kesabaran Adam adalah kunci munculnya keajaiban demi keajaiban. Ini mengajarkan kepada kita, terutama anak-anak dan remaja yang mendengarkan cerita ini, bahwa keajaiban bukanlah sulap, melainkan hasil dari sabar, doa, dan tetap berada di jalan yang baik meski dilukai. Kebaikan kecil si kucing, menuntun, memberi kehangatan, dan menemani Adam, melahirkan rantai kebaikan lainnya. Warga yang awalnya acuh berubah menjadi peduli. Rumah yang sunyi menjadi tempat makan anak yatim. Dan Adam yang dulu ditinggal, kini menjadi penjaga orang-orang kecil yang tak punya siapa-siapa. Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah cermin tentang dunia nyata, bahwa di luar sana, banyak anak-anak yatim yang mungkin kelaparan dan kesepian, namun masih bertahan karena harapan kecil dalam hati mereka. Dan terkadang, Allah tak mengirim malaikat dari langit, tapi mengirim seekor kucing tua, atau tangan tetangga yang baik, untuk menyelamatkan mereka. Semoga kita bisa menjadi seperti si belang. Tidak banyak bicara, tidak memaki, tapi hadir dengan cinta dan keikhlasan, di saat yang paling dibutuhkan. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dikemas seolah nyata, dibuat dengan sepenuh hati untuk menghadirkan hikmah bagi siapapun yang mendengarkan. Setiap tokoh, tempat, dan peristiwa di dalamnya adalah rekaan, namun nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan kekuatan doa di dalamnya sangat bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa siapapun bisa menjadi cahaya bagi sesama, sekecil apapun peran yang kita mainkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kamu merasa tersentuh, mendapatkan pelajaran, atau sekadar menikmati alur ceritanya, jangan lupa untuk berikan komentar, like,
dan subscribe agar cerita-cerita inspiratif seperti ini bisa terus hadir menemani harimu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi kita semua.